Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftayati, guru SMA Negeri 1 Babelan, akan menyampaikan video pembelajaran bahasa Indonesia dengan judul novel dan karya imajinasi. Dalam novel ini, yang akan dibahas yaitu pertama pengertian dan ciri-ciri dari novel, kemudian pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel, kemudian penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan novelis, yang kemudian analisis isi dan kebahasan novel, kemudian perancangan novel atau novelet. Yang akan kita bahas pengertian dan ciri-ciri novel, yaitu pengertian dan ciri-ciri novel dan jenis-jenis dari novel. Novel adalah karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, dengan menunjukkan watak dan sifat setiap pelakunya. Kemudian ciri-ciri dari novel adalah memiliki lebih dari satu alur dan berkembang. Banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. Kemudian yang ketiga, temanya lebih kompleks. Yang keempat, latarnya bergerak. Yang kelima, cerita disertai perubahan nasib tokoh. Berikutnya, jenis novel berdasarkan kebenaran cerita. Ada novel fiksi atau disebut juga imajinasi. Ada novel non-fiksi yang bersifat nyata. Kemudian dilihat dari jenis novel berdasarkan gendernya, ada novel romantis atau novel kasih sayang, yang kedua horor, novel komedi, dan novel inspiratif. Kemudian jenis-jenis novel berdasarkan isi dan tokoh, ada novel teen lit atau novel untuk remaja, yang kedua chick lit atau novel perempuan muda, yang ketiga song lit yang berisi diambil dari lagu, yang keempat novel dewasa yang isinya tentang kehidupan orang dewasa. Kemudian kita lihat pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel, yaitu pengertian pandangan pengarang dalam novel, kemudian penafsiran pandangan pengarang dalam novel itu. Pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Seorang pengarang menciptakan novel dalam konteks tertentu. Cerita yang dilukiskan di dalamnya bersumber dari masyarakat imajiner yang dikehendaki. Untuk mengetahui cara menafsirkan pandangan pengarang, ada beberapa langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama, dibaca keseluruhan isi novel tersebut, kemudian memahami isi novel secara mendalam. Ketiga, mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. Yang keempat, mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Kemudian penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Yang pertama, interpretasi terhadap pandangan pengarang, kemudian menyajikan hasil interpretasi tersebut terhadap pandangan pengarang tersebut. Nah, kemudian apa itu yang dimaksud dengan interpretasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu atau tafsiran. Kemudian, penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberikan pendapat terhadap hasil tafsiran pengarang, baik secara lisan maupun tulis. Langkah-langkah menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang sebagai berikut. Yang pertama, membaca isi novel secara mendalam, sama seperti tadi urutannya ya. Yang kedua, menginterpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang ketiga, memberikan pendapat terhadap tafsiran pengarang tentang kehidupan dalam novel, baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Selanjutnya, setelah kita menginterpretasi, dalam menginterpretasi kita harus menganalisis isi dan kebahasan novel tersebut. Kita lihat unsur-unsur pembangun novel dan unsur kebahasan yang ada dalam novel tersebut. Unsur pembangun novel terdiri dari dua, yaitu ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik.
Unsur intrinsik seperti sudah kita ketahui bersama, yaitu ada beberapa, ya ada tema, amanat, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, alur atau plot. Yang pengertiannya sudah kalian ketahui bersama. Untuk unsur ekstrinsik, ya, tadi sudah dijelaskan unsur intrinsik itu unsur yang berada di dalam karya itu sendiri, sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berada di luar karya, yang ikut mempengaruhi jalan cerita, yaitu meliputi nilai-nilai, biografi pengarang, dan situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Sedangkan unsur kebahasaan meliputi gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa perulangan, gaya bahasa pertautan, gaya bahasa pertentangan, dan gaya bahasa penegasan. Terakhir, kita belajar merancang novel atau membuat sebuah novel dengan langkah-langkah. Yang pertama, menentukan tokoh dalam novel. Kemudian mengurutkan alur cerita berdasarkan urutan peristiwa sesuai dengan waktu dan tempat kejadian. Yang ketiga, mengembalikan ide-ide cerita yang sudah diidentifikasi dengan memperhatikan teknik penceritaan yang menarik. Yang keempat, memperhatikan keterkaitan isi dan kebahasaan dalam penyusunan cerita. Yang kelima, memberikan judul yang menarik. Kemudian terakhir, mempresentasikan hasil penulisan novel atau novelet tadi. Demikianlah pembahasan penyampaian video pembelajaran bahasa Indonesia yang dengan tema novel. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.